apa sih rahasianya sebenarnya? Nah, ini yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Karena pada umumnya kita sebagai petani cabai secara khusus pasti menginginkan buah tanaman cabainya lebat, sehat, dan khususnya terhindar dari serangan namanya penyakit, yaitu khususnya patek. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang kita tanam ini adalah cabai rawit Ori 212. Sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya ini, buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Bergelombol-gelombol seperti ini. Luar biasa sekali. Nah, di tempat kami ini untuk sekarang ini cuacanya sangat-sangat panas luar biasa, sehingga tanaman kalau di siang hari itu sudah layu sebenarnya kawan-kawan, karena kita menanam cabai ini ketinggiannya kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Jadi inilah kelemahan kalau kita menanam cabai di dataran tinggi. Jadi untuk air itu sangat-sangat susah. Kalaupun bikin sumur bor, ini kedalamannya cukup dalam di sini, bisa mencapai 80 meter baru ada airnya sebenarnya kawan-kawan. Jadi sangat susah, apalagi irigasi itu sudah tidak ada di pegunungan kawan-kawan. Nah, tetapi kawan-kawan bisa perhatikan, walaupun demikian tanaman yang saya tanam ini yaitu cabai rawit Ori 212 ini tetap berbuah lebat seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya rahasia agar tanaman tetap berbuah seperti ini, tetap bunga bermunculan dalam kondisi cuaca yang sangat panas seperti ini? Nah, simak videonya dengan durasi full agar tidak gagal paham. Nah, ini buahnya kawan-kawan, cabainya sangat lebat luar biasa, sampai pohonnya tumbang seperti ini. Jadi di ujung tunas-tunas baru seperti ini tetap bermunculan bunga. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, apa sih rahasianya sebenarnya? Nah, ini yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Karena pada umumnya kita sebagai petani cabai secara khusus pasti menginginkan buah tanaman cabainya lebat, sehat, dan khususnya terhindar dari serangan namanya penyakit, yaitu khususnya patek. Nah, tetapi sebenarnya di musim kemarau ini, khususnya serangan jamur itu memang tidak dominan, tapi tetap kita harus hati-hati kawan. Karena bisa saja walaupun tidak dominan menyerang di musim kemarau, kalau kita lengah tetap aja akan diserang oleh namanya penyakit Anthranoxa atau patek itu sendiri. Nah, seperti ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Jadi buahnya super lebat luar biasa. Nah, teknik yang saya lakukan sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel sekali. Karena perlu kita pahami, perlu kita ketahui sebenarnya kawan-kawan, khususnya di musim kemarau ini, yang harus kita lakukan adalah pemberian unsur hara atau nutrisi yang tepat dan akurat. Jika itu dilakukan, maka secara otomatis akan menghasilkan buah yang super lebat seperti ini. Bunga-bunganya tetap bermunculan. Nah, untuk mengatasi agar bunga ini tidak rontok atau tidak berguguran, begitu juga dengan buahnya, kita saya sudah sampaikan selalu menggunakan unsur yang mengandung pupuk kalsium dan boron. Kita kocor pada setiap lubang tanam seperti ini dengan dosis 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Dengan takaran dosis setiap per lubang kurang lebih 50 mili itu sudah cukup. Nah, sehingga buahnya bisa bertahan seperti ini. Nah, bukan hanya itu, rahasia yang paling penting sebenarnya adalah memberikan pengocoran dengan pupuk
organik. Itu sangat bagus sekali di musim kemarau. Nah, pupuk organik cair yang kita gunakan adalah asam amino dan kita mix atau kita campur dengan fosfat cair. Kita kocor pada setiap lubang tanam ini dengan takaran atau dosis untuk 14 liter kita pakai 30 mili atau kurang lebih 3 tutup botolnya masing-masing. Dan kita melakukan pengocoran 2 minggu sekali, diselingi dengan pengocoran dengan kalsium dan boron, dan juga untuk menguatkan buah ini agar tetap kental, berat, dan berbobot, kita melakukan penyepraian dengan menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron. Itu sangat penting sekali di musim kemarau, sehingga tanamannya bisa berbuah selebat seperti ini walaupun kering luar biasa. Nah, bisa kita lihat kondisi tanahnya ini kawan-kawan, di dalam lubang ini sangat-sangat kering ini. Nih, seperti ini. Ini agak gelap dia ini. Keras sekali tanahnya. Nah, itulah keuntungan kalau kita memberikan pupuk organik cair asam amino dicampur dengan fosfat. Itu sangat bagus sekali sehingga tanaman bisa berbuah lebat seperti ini. Nah, sedangkan untuk mengatasi daripada keriting daun, kita selalu menggunakan bahan aktif atau insektisida dengan bahan aktif abamectin. Nah, kita rolling setiap seminggu sekali dengan obat yang namanya Pegasus. Itu sangat bagus sekali sehingga kondisi tanaman tetap aman, tidak kena keriting walaupun cuaca yang sangat panas seperti ini. Karena begini kawan-kawan, kalau cuaca yang sangat panas ini, dominan yang menyerang tanaman cabai secara khusus adalah tungau dan trip. Jika itu terjadi serangan yang cukup fatal, bisa mengakibatkan tanaman cabai ini daunnya akan menjadi keriting dan menjadi rontok. Jika sudah itu terjadi, maka buahnya tidak akan ada, bunga juga mengalami kerontokan. Tetapi bisa dilihat seperti ini kondisi tanaman, walaupun panas yang luar biasa, buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Nah, sedangkan untuk pengendalian daripada jamur, kita selalu memakai yang namanya, nah ini obatnya masih ada, ini Cabriotop, kita mix dengan bahan aktif Mancozeb seperti ini. Ini Mancozebnya kawan-kawan, nah seperti ini. Jadi kita rolling juga dengan bahan aktif yang lain, selain daripada Cabriotop dan Mancozeb. Kita kemarin, berapa hari yang lalu, kita untuk mengatasi daripada pateknya dan juga mengatasi agar perantingan ini tetap pendek, tidak panjang, dan juga tanaman agar tidak menjulur ke atas terlalu tinggi. Kita kemarin 2 minggu kemarin melakukan penyepraian selama 2 kali dengan menggunakan Amistrastop dengan dimix dengan Dextraronil mix dengan dosis Amistrastop 10 mili, dengan sedangkan Dextraronil mix kita pakai 20 mili kawan-kawan, sehingga tanamannya tidak terlalu tinggi sekali menjulang ke atas, tetapi perantingannya menjadi pendek seperti ini. Jika perantingan pendek, otomatis bunga dan buah itu akan semakin lebat kawan-kawan. Itu kuncinya dalam budidaya tanaman cabai. Memang seperti saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, setiap petani itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ada petani yang menginginkan tanamannya menjadi sangat tinggi, dan ada petani yang tidak menginginkan tanaman yang terlalu tinggi. Nah, khususnya memang saya di tempat saya ini, saya tidak menginginkan tanaman yang terlalu tinggi. Ini kurang lebih ketinggiannya 1,50 meter ini. Jadi sudah cukup ini bagi saya nih. Kita tidak akan meninggikan tanaman. Yang kita buat sekarang ini bagaimana percabangannya pendek dan akan terus menjalar ke samping. Jika itu kita bisa lakukan, maka tanamannya akan berbuah lebat seperti ini jadinya. Jadi dengan tanaman tidak terlalu tinggi, jadi pengurusan atau perawatannya lebih mudah, khususnya di waktu penyepraian. Itu dari pengalaman kita. Nah, seperti tadi saya katakan, memang setiap petani itu berbeda-beda keinginan. Itu tergantung dari pribadi masing-masing kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.